Kalau misalnya ngerespon wanita, itu biasanya kalau misalnya dia direspon cepet, itu berarti dia cantik. Biasanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nurfairuz, bisa dipanggil dengan Nabila atau Bila. Saya saat ini merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, tepatnya di jurusan akuntansi ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dizzy Altrenzeri, mahasiswa jurusan Teknik Komputer, program studi D3 Teknik Komputer. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Caca dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika semester 4. Hai, perkenalkan nama saya Alia Marsanda. Saya berasal dari jurusan Teknik Telekomunikasi D3. Oke, kenalin nama aku Ara. Di United Pictures aku jadi lupa aku jadi apa, tapi di konten kali ini aku jadi sutradara, wis banggain aku. Lupa diri. Aku jurusan akuntansi tapi aku bisa jadi sutradara di beauty standar konten kali ini. Jadi kebanggaan sih untuk diri aku. Aplaus dulu dong. Pasti pernah sih. Pasti. Pernah. Pernah? Sering. Pernah pasti Kak. Insecure karena apa? Karena apa ya, teman-teman di situ kan kebanyakan hidungnya mancung gitu kan, sedangkan diri sendiri tuh enggak gitu. Itu lebih ke tinggi badan ya mungkin. Bentuk badan. Kalau melihat wanita tuh kayak banyak prestasinya. Memiliki wajah yang tidak cukup cantik dibanding perempuan-perempuan lainnya, tapi aku cantik tetap. Aku bersyukur. Kenapa ya kameramen tertawa ya? Kameramen tertawa. Ya, aku punya postur tubuh yang tidak cukup tinggi. Kalau misalnya aku daftar ikatan dinas itu pasti ditolak duluan berkas aku karena tinggi aku tidak cukup. Jadi kayak pusat lah ibaratnya. Kalau saya berada di 5 kerumunan cewek, mungkin saya pusatnya. Karena saya itu menonjol. Waktu itu dengan adanya postur badan saya yang besar, jadi saya itu lebih menonjol dibanding dengan orang lain gitu. Saya juga pernah baca nih dari Dr. Christine ya, dari Science of Wellbeing. Jadi beliau tuh mengatakan bahwa sebenarnya pengaruh paling besar untuk insecure seseorang itu dari media sosial. Oke, jadi mungkin dari media sosial dengan karena terlalu banyak ruang lingkupnya sedunia gitu kan tahu. Dan di situ juga banyak menampilkan atau mengeluarkan kehidupan dari orang lain nih yang mungkin lebih dari kita. Mungkin dari situ yang menganggap kita ini selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak merasa kurang gitu kan, padahal sudah cukup banyak sih, sudah seharusnya bersyukur gitu dengan apa yang dimiliki. Jadi kalau untuk mengatasi sih dengan cara menutup akun sosial media dengan sementara sih. Jadi aku pernah waktu itu nutup IG sementara aja karena ada beberapa hal sih. Jadi itulah sih salah satunya biar aku mungkin ngerasa lebih tenang atau nggak insecure lagi dengan diri aku sendiri. Oke, cantik menurut aku sih ya. Kalau dari pribadi itu lebih bagaimana seseorang itu bersikap terhadap orang lain sih. Jadi aku tuh biasanya menilai orang cantik kalau perilaku dia tuh bisa menghargai orang lain, bisa bersikap baik dengan orang lain, nggak semena-mena itu sih. Dan cantik itu adalah bagaimana kamu mensyukuri apa yang kamu punya dan bagaimana kamu jadi diri kamu sendiri. Cantik itu bisa dibilang hal yang enak dipandang gitu Kak. Ya, sesuatu yang mungkin mempunyai nilai estetika tersendiri gitu. Cantik. Banyak Kak. Cantik itu bukan berarti cantik fisik aja, tapi menurut saya itu cantik itu bisa dari dalam juga. Dalam itu apa? Hati, jantung, liver? Bukan, maksudnya itu cantik dari sifat, attitude, gitu. Lebih mentingin ke attitude, ke sopan santun, manners gitu. Itu sih jauh lebih jauh lebih berharga dibanding kayak kamu cantik kelihatan dari fisik. Padahal kayak percuma kalau cantik dari fisik tapi kalau kelakuannya jelek gitu. Jadi kayak dihujat kan langsung, banyak kan contoh-contohnya kayak JJ kan. Langsung dihujat. Iya.
standar kecantikan Indonesia ini kebanyakan orang-orang bilang kalau cantik itu harus putih, cantik itu harus mancung, cantik itu harus bla 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 gitu kan Kak. Tapi kalau menurut diri sendiri, Indonesia kita tahu bahwa kulit orang Indonesia tuh nggak bisa yang putih kayak orang-orang luar gitu kan. Jadi kayak Indonesia itu punya ciri khasnya tersendiri dalam standar kecantikan. Nggak bisa kita menuntut orang-orang Indonesia buat cantik segimana yang mereka mau gitu. Indonesia itu mempunyai standar kecantikannya itu bukan putih. Harusnya kan kuning langsat. Iya. Wanita Indonesia itu juga bukan tinggi, tapi sedang. Jadi kalau seandainya dibilang harus putih, harus kurus, harus tinggi, menurut saya itu tuh perspektif seseorang terhadap orang lain. Gitu aja sih Kak. Kalau misalnya kita mau dipatokin standar kayak gitu tuh kayak ya kapan kita mau bersyukur, kapan kita mau menerima diri kita gitu. Sebenarnya itu tidak harus dikatakan, tidak harus distandarkan karena perempuan itu cantik masing-masing gitu. Nggak harus putih, nggak harus tinggi, nggak harus kurus. Apapun yang kamu punya, entah kamu mau pendek, entah kamu mau gendut, ya, entah kamu mau hitam, mau jerawatan, kamu cantik guys. Please harus pede. Untuk standar kecantikan, mungkin bagi sebagian orang Indonesia memang dilihat dari penilaian mereka ya terhadap wanita khususnya. Mereka tuh ngenilai bahwa wanita yang cantik itu ya harus yang badannya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga gitu kan. Terus kulitnya harus yang bersih, yang mulus gitu. Tapi Bingung ya Bun? iya, karena gimana ya, untuk standar kecantikannya agak sensitif ya. Kita tuh sebenarnya nggak bisa menilai seseorang itu cuma dari fisiknya doang gitu kan. Karena kalau misalnya dia memiliki mungkin fisik yang rupawan gitu kan, tapi dari hatinya itu nggak seimbang dengan apa yang ada di luarnya, itu tuh kan sebenarnya kayak nggak seimbang gitu kan. Jadinya kayak percuma aja gitu. Nah, jadi lebih baik ya kalau misalnya kita bisa cantik di luar, bisa cantik juga di dalam. Kalau dari Dizzy sih pesennya syukurin aja apa yang kalian milikin. Kalian tuh semua cewek di dunia itu pasti cantik. Untuk orang-orang yang udah ngatain, terima kasih karena udah ngasih motivasi untuk berubah lebih baik lagi. Kita itu wanita, semua itu cantik. Pada dasarnya wanita itu cantik. Jangan pernah peduliin apa kata orang lah. Kalau misalnya ada kata orang, kamu itu cantik sih tapi sayang, gendut misalnya. Tapi sayang, kamu itu terlalu tinggi. Coba deh kalau untuk nggak peduliin kata-kata itu. Sudah bersyukur be guys, jangan ngedului Tuhan itu be. Jangan galak ngubah bahas Palembang lanjut. Jangan suka mengubah apapun yang Tuhan kasih ke kamu. Bersyukurlah intinya. Apapun itu kamu bakal nemuin diri kamu yang terbaik, yang harus kamu syukuri untuk sekarang sih. Untuk cewek-cewek yang insecure, semangat, kayak kamu harus bersyukur apa yang Allah udah kasih ke kamu, dan juga kayak kamu itu berharga dan kamu itu cantik pokoknya.